Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, karena atas izin Allah sehingga hari ini kita dapat berjumpa di masjid kita ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid kita ini akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta selawat semoga tetap tercurahkan buat junjungan baginda besar penghulu alam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, karena berkat perjuangan mereka sehingga sampai hari ini, detik ini, kita tetap istiqomah, kita tetap menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar, yang insya Allah membimbing dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar istilah tauhid. Lalu kita bertanya, tauhid itu apa? Yaitu suatu sikap untuk memahaesakan Allah. Hamba-hamba kekasih Allah dalam kehidupan sehari-hari selalu bertauhid kepada Allah, maka dia jadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Dia jadikan Allah sebagai tempat untuk memohon. Bahkan ketika dia menghadapi masalah, masalahnya akan dia serahkan kepada Allah, dan seolah-olah Allah berkata, masalahmu telah engkau serahkan kepada aku, maka aku akan menyelesaikan masalahmu sesuai dengan jadwalku, bukan jadwalmu. Maka tugas kamu adalah berpikir yang baik-baik saja. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, yang namanya tauhid ini memiliki multifungsi. Ketika kita sholat, kita menghadirkan tauhid. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadirkan tauhid.
ketika kita berpuasa kita menghadirkan tauhid. Bahkan ketika kita masuk ke dalam dunia kerja pun seharusnya tauhid ini tetap kita bawa, tetap melekat dalam jiwa kita. Tetapi kita kadang-kadang terbalik. Ketika kita sholat kita menghadirkan tauhid. Pada saat kita masuk ke dalam wilayah kerja, tauhid kita kadang-kadang kita lempar ke keranjang sampah. Akhirnya apa? Ketika dia mau bikin laporan harian, mingguan, bahkan bulanan, 2 tambah 2 bukan hasilnya 4, tapi 2 tambah 2 hasilnya bisa 2. Kemana angka 2 lagi? Dimasukin ke dalam kantong pribadinya. Maka dimanapun kita berada seharusnya kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak itu saja Bapak-bapak, saudara-saudara, tauhid ini harus kita bawa sampai mati. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Bimbinglah, ya, ajarilah kepada saudara-saudari kita yang sedang dalam keadaan sakaratul maut dengan membaca la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, ya, saudara kita yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, kebetulan ya stroke menyerang telinganya dan pada saat itu dia tidak bisa mendengar. Lalu apa yang kita lakukan? Tetap saja kita membimbingnya dengan membaca la ilaha illallah. Insya Allah dia akan mengikuti dengan hatinya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku kekasih Allah yang dirahmati, salah seorang paman Rasulullah yang sangat-sangat menyayangi Rasulullah adalah Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini dia berkata bahwa barang siapa mengganggu Muhammad maka lewati dulu mayatku. Ya. Dan beliau ini betul-betul sayang kepada Nabi. Ya. Kenapa? Kan Rasulullah SAW itu sejak kecil itu sudah menjadi anak yang soleh, ya, sudah menjadi anak yang soleh, tidak pernah bikin masalah. Kita mungkin terbalik, kita menjadi orang soleh mungkin 2-3 tahun belakangan ini, tapi Rasulullah tidak, sejak kecil tidak pernah membuat masalah. Nah, ketika pamannya ini mau meninggal, ya, Rasulullah SAW datang dan duduk di sampingnya sambil meneteskan air mata dan berkata, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, masuklah Islam wahai pamanku, insya Allah aku menjadi saksi di hari kiamat nanti, sambil meneteskan air mata ketika itu. Maka apa kata pamannya? Wahai anakku, aku tahu bahwa agama yang engkau bawa adalah benar. Andai kata aku masuk ke Islam, lalu apa kata orang-orang Quraisy saat ini? Tapi Rasul tetap kekeh berkata, tidak paman, masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, aku akan menjadi saksi di hari kiamat nanti wahai pamanku, sambil meneteskan air mata. Maka pada saat itu turunlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 113 yang telah kami bacakan pada muqaddimah tadi. Maka nalin nabi, tidak pantas bagi Nabi, wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum
innahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang itu adalah keluarga dekat, ibu kita, bapak kita. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempat mereka adalah di neraka jahanam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya buat kita semua. Nah, berdasarkan ayat ini, bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang berbeda tauhid, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dan kita tidak boleh mendoakan apabila mereka sudah meninggal. Tetapi walaupun berbeda keyakinan dengan kita, tapi mereka masih hidup, walaupun berbeda agama, boleh kita mendoakan. Boleh. Ya. Apa doanya? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu bapakku atau ibuku atau saudara-saudaraku supaya masuk Islam. Itu boleh apabila mereka masih ada atau hidup di dunia ini. Ya. Tetapi kalau sudah meninggal, kita tidak boleh mendoakan. Nah itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, akibat berbeda tauhid, maka putuslah hubungan doa ini. Jadi jangan main-main tauhid ini, harus kita wariskan kepada generasi muda, anak-anak kita. Karena yang namanya tauhid ini adalah merupakan intan permata yang paling mahal, yang tidak bisa ditukar dengan nilai materi apapun. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Bahkan hamba-hamba kekasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, lisannya bahasa selalu membaca la ilaha illallah. Insya Allah pada saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, kalimat la ilaha illallah yang akan menghiasi bibirnya. Nah itu. Maka alangkah baiknya kalau bisa habis setelah selesai sholat wajib, ya paling kurang minimalnya 5 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibiasakan bapak-bapak, saudara-saudaraku, dibiasakan supaya insya Allah apabila satu saat kita dipanggil oleh Allah, kalimat la ilaha illallah yang menghantarkan kita. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati. Jadi sekali lagi, akibat berbeda tauhid maka putus hubungan doa. Yang kedua, akibat berbeda tauhid maka putus hubungan waris. Seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada orang-orang non-Islam, dan seorang Islam tidak boleh menerima harta warisan dari orang-orang non-Islam. Nah itu. Yang ketiga, akibat berbeda tauhid, ya, nikah beda agama hukumnya adalah fasad, batal demi hukum. Maka sekali lagi, dimanapun kita berada, hiaslah bibir kita dengan selalu membaca la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana ya, orang-orang yang dalam hidup sehari-hari selalu tetap memegang prinsip tauhid? Ketika dia meninggal, maka turunlah malaikat rahmat untuk datang menghiburnya. Apa kata malaikat rahmat? Jangan takut, jangan bersedih, bersiap-siaplah
untuk menerima berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah sediakan untukmu. Maka banyak saudara-saudari kita, ya, ketika mau meninggal, ada yang kadang-kadang senyum. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa itu sebenarnya mereka sedang melihat bayangan-bayangan surga. Maka gubalah dunia dengan prestasi, jadikanlah hidup penuh arti, dan setelah itu bersiap untuk mati. Dan kalau mati, basahkanlah bibir kita dengan memperbanyak membaca La ilaha illallah. Itulah seindah-indahnya wafat dalam husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'maka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.